Oke adik-adik, ini saya lagi berjemur di pagi hari yang sangat cerah. Nah jadi karena pandemi COVID-19 kita belum dapat bertatap muka. Nah hari ini kita mulai pelajaran kita, yaitu laju reaksi. Laju reaksi dia nanti kita bagi tiga. Yang pertama nanti definisinya, kemudian yang kedua rumus menentukan laju reaksi, dan yang terakhir nanti adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, tonton videonya, semangat terus. Oke, hari ini topik kita adalah laju reaksi. Nah, jadi apa itu laju reaksi? Laju reaksi ini sama dengan, kita katakan, dengan kecepatan reaksi. Nah, laju reaksi itu nanti adalah, kita definisikan, perubahan konsentrasi reaktan atau konsentrasi produk di per satuan waktu. Nih. Nah, jadi dia nanti perubahannya bagaimana? Jadi nanti reaktannya nanti ini semakin berkurang, kemudian produknya nanti semakin bertambah. Jadi jikalau misalnya ada suatu reaksi A, ini berubah menjadi B, maka ini kita katakan dia nanti ini adalah reaktannya, kemudian nanti yang ini adalah produknya. Nah, jadi di sini di bawah ini saya buatkan grafiknya. Nah, inilah dia nanti konsentrasi untuk reaktan. Ini reaktan. Jadi semakin lama dia nanti akan semakin berkurang. Jadi awalnya ini dia, maka setelah sekian waktunya maka nanti akan berubah menjadi ini. Nah, yang ini adalah produknya. Nah, produknya itu awalnya 0, maka nanti akhirnya dia nanti semakin bertambah. Nah, itulah dia nanti definisi laju reaksi. Nah, coba kita lihat grafik yang di samping ini. Nah, ini dia nanti adalah A. Nah, ini perubahannya nanti ini A, ini perubahannya. Nah, jadi ini ada perubahan 1, 2, 3. Nah, yang ini nanti perubahan dari si B. Nah, ini perubahan dari si B. Ini. Nah, jadi ini untuk si A tadi, ini untuk si B, kemudian ini perubahan untuk si C. Nah, dari sini kemari adalah si C. Nah, maka nanti ini bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi. Tentunya ini A itu adalah reaktannya, ditambahkan dengan si B, itu akan menghasilkan si C. Nah, maka kita lihat tadi perubahannya untuk si C itu bertambah. Ini bertambah sebanyak ini 2 molar. Ini kita katakan dia nanti adalah konsentrasinya molar di waktunya. Nah, kemudian si A itu ini berubah sebanyak 3 molar. Nah, tentunya berkurang dia. Nah, kemudian si B-nya itu adalah ini. Ini kemari. Oh, ini berkurang sebanyak 2 molar. Maka nanti ini bisa kita buatkan persamaannya menjadi, oh, ini 3A ditambahkan dengan 2B itu akan menghasilkan dia nanti 2C. Inilah dia nanti persamaan laju reaksinya. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, jadi ini sebenarnya soal-soal laju reaksi ini sangat gampang sekali. Nah, jadi dia nanti ada suatu reaksi, maka kita tuliskan kembali reaksinya. Ini 4NH3 tambahkan dengan 5O2, ini akan menjadi 4NO ditambahkan dengan 6 H2O. Nah, di sini dia nanti sudah setara. Ini soalnya cukup baik ini. Disuruh sudah disetarakannya. Nah, ini dia penyetaraannya. Nah, jadi perubahan konsentrasi si NH3 itu
ya itu sebesar, ini dikasih tahu 0,24 ya molar per detik. Nah, maka kalau ditanya, maka ini harus berapa? Oh, gampang, sebanding dengan ya perbandingan koefisiennya. Berarti kalau ini adalah 5/4 dikali 0,24. Maka kita perolehlah ini nanti 0,3 molar per detik. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya, kalau yang ini berarti sama 4/4. Jadi ini 4/4 dikali 0,24. Maka kita peroleh nanti 0,24 ya molar per detik. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya, maka nanti ini ada 6 ya per 4 dikali ya 0,24. Maka kita peroleh nanti adalah 0,36 molar per detik. Nah, dengan demikian ya bisa kita jawab, maka laju oksigen, berarti ini oksigen ini, kemudian H2O ini ya 0,3 dan 0,36. Maka jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, jadi dia nanti ini ada persamaan reaksi yang memenuhi keadaan. Jadi dikasih tahu ya, ini nanti perubahan ya pengurangan konsentrasi A per 4T itu adalah hasilnya P per Q. Nah, ini B ini tidak ada negatif, berarti bertambah. Ya, ini 2P per Q. Kemudian ya si C juga perubahannya per 4T adalah P per 2Q. Nah, maka ya ini kita tuliskan kembali di sini. Ya. Nah, setelah kita tuliskan, yang ditanya adalah persamaan reaksi yang memenuhinya. Nah, karena ini berkurang, berarti posisinya di reaktan, maka bisa kita tuliskan ini A. Lantas ini dibuatkan adalah ya tidak ada tanda, berarti dia nggak positif. Oh, berarti dia nanti ini akan menghasilkan B. Kemudian ini juga ya positif, berarti C. Jadi kira-kira persamaan reaksinya itu adalah A berubah menjadi B ditambahkan dengan C. Nah, sekarang ya kita belum ketahui ini berapa koefisiennya, karena perubahannya itu sebanding dengan koefisiennya. Nah, nanti dilihat dari mana? Iya, dari perubahannya. Coba kita lihat untuk ini perubahannya berapa. Oh, ternyata di sini adalah P per Q. Nah, untuk B ini berkurang ya. Nah, jadi kalau di reaktan nanti berkurang. Ini adalah 2P per ya Q. Kalau ini adalah P per 2 ya Q. Maka nanti ini ya perbandingan perubahan molaritas itu sebanding dengan perbandingan koefisiennya. Maka coba kalau kita kalikan dengan ya ini 2 semua. Oh, maka ini menjadi ya 2P per Q ya berbanding 4P per Q ya. Ini ya berbanding ya ini 2P per 2Q, berarti P per Q. Maka perbandingannya adalah 2 banding 4 banding 1. Maka ini bisa kita jadikan sebagai koefisien. Maka hasil akhirnya adalah ya tinggal kita naikkan aja nih ke atas. Oh, berarti dia nanti ini menjadi 2A berubah menjadi 4B ditambahkan dengan C. Ya, maka jawabannya adalah ya, jawabannya adalah entok. Ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita coba lihat contoh soal yang ketiga. Nah, diketahui ada persamaan reaksi, dikatakan belum setara. Berarti di sini tugas kita adalah untuk menyetarakannya. Nah, sayangnya ya ini adalah penyetaraan dengan cara ya setengah reaksi atau ion elektron di kelas 3. Nah, jadi ini sebenarnya diambil soal dari UTBK ya. Artinya untuk melihat adik-adik ya gambaran daripada soal-soalnya. Nah, jadi prinsip dari laju reaksinya sederhana aja sih sebenarnya. Ya.
perubahannya sebanding dengan koefisiennya. Oke. Jadi nanti ya yang pertama untuk menyetarakannya kita harus ya buatkan dia nanti Fe2 positif. Ini akan berubah menjadi Fe3 positif. Selanjutnya reaksi setengah reaksi yang kedua Cr2O7 2 negatif ini berubah menjadi Cr3 positif. Maka nanti kedua buah reaksi ini nanti kita jumlahkan. Maka yang pertama samakan atom pusat sama, maka ya samakan muatannya. Oh, muatannya ini positif 2, maka tambahkan minus 1. Maka ini menjadi sama muatannya. Selanjutnya Cr di sini ada 2, maka di sini harus 2. Kemudian samakan atom O. Atom O-nya ada 7, maka di sini tambahkan dengan 7H2O. Kemudian samakan atom dengan 14H positif. Maka muatannya di sini nanti adalah minus 2 positif 14 jadi 12. Ini positif 6. Oh, berarti tambah 6 elektron. Nah, maka ini harus kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan akhirnya adalah 6 Fe2 positif tambah Cr2O7 2 negatif tambah 14H positif. Ini tewas, ini meninggal ya. Ini akan menghasilkan Fe3 positif tambah 2 Cr3 positif tambah 7H2O. Maka dari sini kita peroleh perbandingan 6 banding 1 banding 14 banding 1 banding 2 banding 7. Nah, ini diketahui dalam soal kita. Sebanyak berapa? 4,5 kali 10 pangkat minus 3. Maka ini berapa? Oke, gampang. 1/6 koefisiennya ini per koefisiennya ini kalikan dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 3. Ini sama dengan ya sama-sama dibagi 3. Berarti ya sama-sama dibagi 1,5. Berarti 3/4 kali 10 pangkat minus 3. Atau sama dengan ini 0,75 kali 10 pangkat minus 3. Atau ini sama dengan 7,5 kali 10 pangkat minus 4. Maka jawaban laju reaksi. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada rumus laju reaksi. Oke.